Sebelum nonton videonya, saya sarankan untuk kalian menggunakan headset agar pengalaman video yang lebih menyenangkan, dan siapkan mental kalian. Halo brother dan sister semuanya, welcome back again di channel Rahmat RMT ya pak. Dan kali ini kita akan bercerita lagi tentang kisah-kisah horor lagi nih, kisah-kisah mistis yang dialami oleh seseorang. Nah, jadi sebelum gua masuk dalam ceritanya, gua spoiler sedikit dulu nih cerita yang akan kita bahas hari ini. Cerita kali ini diambil dari seseorang yang bernama Rio. Jadi ada sebuah acara di rumahnya si Rio ini di kampung yang mengharuskan Rio itu pulang. Tetapi si Rio ini beda banget daripada orang-orang yang lain pada umumnya gitu. Dimana kan biasanya orang mudik itu di pagi hari kan, tapi si Rio ini pak, dia mudiknya malam hari pak. Nah, disitulah dia mendapatkan sebuah cerita di dalam hidupnya. Dan cerita itu yang akan kita ceritakan hari ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dalam segmen hitam cerita horor atau horror story. Let's go. Jadi cerita ini berawal sekitaran tahun 2018. Nah, si Rio ini merupakan anak kedua dari 3 orang bersaudara. Dan si Rio ini posisinya sekarang bekerja di Bandung. Dan dia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan keuangan yang ada di Bandung. Nah, singkat cerita nih, si Rio ini akhirnya mendapatkan kabar dari kampung halamannya bahwasanya adiknya yang perempuan itu mau mengadakan acara pernikahan. Halo yuk, abang mau ngasih tahu minggu depan nikahan adek, jadi abang harap kamu bisa pulang ya. Oke bang, insya Allah Rio bakal pulang. Ya udah, abang tunggu ya. Assalamualaikum. Dikarenakan si Rio ini jarang pulang ke rumah, ya kan tau lah anak rantauan gitu pak. Jadi dia pulang biasanya cuma setahun sekali, ya kan, nunggu lebaran atau cuman ketika libur panjang lah gitu pak. Jadi momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang harus dimanfaatkan betul oleh si Rio gitu pak. Akhirnya si Rio ini pun meminta cuti kepada bosnya, yaitu pada hari Jumat gitu, karena kan Sabtu minggunya dia udah libur. Halo bos, saya boleh minta izin cuti nggak? Soalnya adik saya lagi mengadakan pernikahan di kampung. Oke boleh yuk, kebetulan kamu juga jarang pulang kan? Iya bos, makasih bos. Dan alhamdulillah sekali pak, akhirnya si Rio ini diberikan izin cuti oleh bosnya gitu. Ya kan dikarenakan si Rio ini merantau dan jarang pulang gitu, dia bener-bener semangat, bener-bener happy banget bisa diizinin buat pulang kampung gitu. Yang awalnya yang harusnya dia packing hari Kamis tuh ya kan, karena rencananya dia mau berangkat hari Kamis sore itu. Nah ternyata dia udah packing di sebelum hari itu ya kan, di hari-hari sebelum hari Kamis tuh barangnya udah siap semua pak, udah benar-benar Dan akhirnya sampailah pada hari Kamis, dimana hari yang benar-benar ditunggu si Rio ini. Berangkatlah tuh kan si Rio ke kantor ya kan. Nah dikarenakan si Rio ini akrab banget dengan staf-staf dan orang-orang yang di kantor itu kan, teman-temannya di kantor itu pada nanyain, gimana yuk, jadi nggak hari ini pulang kampung? Ya iyalah, jadilah hari ini kita aman-aman kata Rio itu. Ditanyain lagi nih sama temennya gitu, emang lu mau pulang kapan gitu kan. Kayaknya aku rencananya pulangnya malam ini, ucap Rio gitu. Ya kalau malam ini mah mending gak usah yuk gitu kan, kata teman-temannya. Karena teman-temannya nih tahu kan kalau si Rio ini dia mudik, dia gak akan pernah ikut yang namanya angkutan umum ataupun taksi gitu. Karena emang kebiasaannya Rio ini setiap kali pulang kampung dia pasti pakai bawa motor terus. Ya karena Rio ini juga anaknya ngabres, suka touring-touring gitu lah pak. Terus kan kata temennya, mending besok pagi aja lah yuk, lebih aman kata temennya. Gak apa-apa, insya Allah aman aja kata Rio. Tak lama setelah itu si Rio ini kemudian ke kantin. Di situ Rio ini ketemu lagi nih sama Obe. Si Obe ini nanyain hal yang sama pula pak pada Rio.
Katanya Mas Rio mau pulang kampung ya malam ini. Iya Pak, saya mau pulang kampung malam ini. Gak besok aja gitu yuk. Karena pada zaman-zaman itu emang lagi maraknya yang namanya begal. Ya kan kalau malam rawan juga Mas, kata si bapak deh kan. Insya Allah nggak apa-apa kok Pak, saya niat pulangnya juga nggak macem-macem gitu. Ya udahlah Mas gitu, hati-hati aja kata bapak. Dan singkat cerita, waktu terus berjalan sampailah pada jam 12. Wah, Rio ini mikir kan, udah nggak lama lagi nih gua bakal pulang kampung ya kan, ya Pak. Tak lama setelah itu Pak, datanglah kabar kepada si Rio bahwasanya mereka dan temen-temennya hari ini bakal lembur. Dan bener saja, tak lama setelah itu Pak bosnya dateng nyamperin Rio Pak. Terus dia ngomong sama Rio, kayaknya hari ini kamu sama teman-teman kamu harus lembur dulu dah gitu. Dan lemburnya juga tidak bisa diperkirakan, bisa juga sampai tengah malam gitu. Dan si bosnya ini sudah tahu sebenarnya Rio mau pulang kampung gitu. Terus bosnya ini bilang, alangkah baiknya kamu memang pulang kampung besok aja yuk, karena memang kamu harus kerja dulu malam ini. Dan waktu kerja kamu juga tidak tahu sampai kapan lemburnya. Dan akhirnya si Rio ini cuman bisa ngeiyain gitu, biar si bosnya gak banyak ngomong lagi. Ya mau gimana kan, kerjanya tempat orang gitu. Dan si Rio akhirnya melanjutkan pekerjaannya. Yang awal mulanya ekspektasinya tadi kan jam 7 malam udah kelar tuh kerjaan. Ternyata malah berlanjut sampai jam 10 malam. Barulah dia dan teman-temannya tadi bisa pulang ke rumah. Akhirnya kelar juga nih kerjaan. Habis itu pulanglah si Rio ini menuju ke kontrakannya yang tidak jauh dari kantor itu, mungkin sekitar 7 menitan lah. Setelah sampai ke dalam kontrakan, si Rio ini akhirnya mikir-mikir dulu nih. Mungkin ada juga ya benernya apa yang dikatain teman-teman tadi. Dan sekarang juga malam hari, kayaknya juga nggak mungkin kan buat pulang ke kampung. Akhirnya si Rio ini kan masuk kamar, terus dia ngelihat barang-barang yang udah di packing tadi. Akhirnya si Rio ini berubah pikiran lagi gitu. Akhirnya si Rio ini termenung dan dia mikir, pasti kayaknya di rumah ini udah banyak keluarga yang datang. Karena emang pernikahan kan, yang namanya pernikahan itu pasti keluarga pada datang. Terus dia inget-inget lagi nih suasana hangatnya di rumah gitu. Keinget lagi nih masak-masakan yang dibikin emaknya gitu. Pasti saat ini banyak banget yang lagi masak-masak buat acara pernikahan. Ketika dia ngingat-ngingat masakan, dia malah kepikiran dengan masakan khas yang ada di pernikahan yang namanya jenang. Nah, jenang ini kayak berbahan lengket gitu, kayak sejenis ketan lah. Jadi harapannya pasangan itu bisa lengket, dan manisnya ketan itu menjadi doa agar kehidupan para pasangan ini bisa harmonis dan manis seperti itu. Nanggung banget nih. Mana barangnya udah ke packing lagi. Gas aja lah, insyaallah. Yang awalnya si Rio ini memutuskan untuk pulang besok, akhirnya dia berubah pikiran lagi nih untuk pulang malam itu juga. Akhirnya si Rio ini kan ngambil peralatannya, ngambil jaketnya, ngambil sepatunya, dan segala macam lah. Dan akhirnya si Rio ini berangkat. Ketika di luar, dia ketemu sama bapak kosnya. Dan bapak kosnya ini nanya, "Loh, Mas Rio kok bawa tas gede kayak udah mau mudik aja?" "Iya Pak, saya mau mudik nih." "Loh, kan ini juga udah malam Mas." "Ya udah Pak, mau gimana lagi, ini udah ke packing juga barang-barangnya, udah nanggung Pak, mau berangkat ini. Maaf ya Pak, nggak sempet ngabarin." "Oh ya udahlah Mas, tapi hati-hati ya Mas di jalan ya." "Iya Pak, pasti Pak, saya hati-hati." Dan kemudian akhirnya si Rio ini melanjutkan perjalanannya. Ketika di kota kan itu memang masih rame. Tetapi tak lama setelah itu, karena udah malam juga, jalanan udah sepi. Dan karena hari itu juga hari aktif ya kan, bukan hari libur Pak. Yang biasanya kan kalau hari aktif itu orang kayak beraktivitas pada umumnya lah, pulang cepet ya kan. Ya, dan jalanan itu pun sepi gitu. Tak lama setelah itu, akhirnya Rio ini singgah di sebuah SPBU, yang dimana SPBU itu bukan hanya SPBU, tetapi menyediakan kuliner, rest area, tempat nongkrong santai. Dan akhirnya si Rio ini pun singgah di situ, karena emang si Rio ini tiap kali mudik dia singgah di situ terus. Ngopi-ngopi lah si Rio ini sambil ngerokok gitu kan. Tak lama setelah itu si Rio akhirnya berangkat lagi, karena pada saat itu udah malam sekitar jam 1.
Akhirnya sampailah si Rio ini pada suatu jalan yang dimana jalan tersebut banyak memiliki tikungan-tikungan tajam, terus juga areanya kayak pegunungan bukit gitu, jadi banyak jalan yang menanjak dan juga jalannya turun. Si Rio ini tahu betul di situ sering banget orang terjadi kecelakaan dikarenakan juga banyak jalannya yang rusak dan segala macem. Ya karena emang Rio ini dia sering banget lewat situ, jadi dia tahu betul tempat-tempat orang yang sering kecelakaan di mana, yang rawannya di mana gitu. Terus sampailah Rio ini pada suatu jalan yang dimana Rio itu ngelihat jalan itu dari jauh, dia udah kayak agak rawan gitu, kayak udah nggak enak lah feelingnya gitu. Ketika dia sampai di sebuah tikungan tersebut, ya kan, tiba-tiba motornya ini kayak ngerem mendadak gitu. Bus, tiba-tiba jatuh pak. Kok feeling gue ngerasa nggak enak ya? Aduh. Dan jatuhnya si Rio ini sampai ke pental gitu. Dan terus si Rio ini berdiri kembali, dia ngehampirin motornya kan. Dia lihat-lihat nih sekitar nih, apa sih, kok aku bisa jatuh gitu, rasa-rasanya aku nggak ngerem motorku loh. Dicek lagi kan, takutnya ada kayak kayu atau batu yang ngalengin jalan gitu. Gak ada pak, jalannya itu bersih loh. Duh, ya udahlah kata si Rio kan. Terus didiriin kembali nih motornya. Ketika dihidupin itu lampu motornya hidup, indikator lampu motornya hidup, tetapi ketika di starter mau dihidupin nggak bisa hidup pak. Terus si Rio ini melakukan hal itu berkali-kali, dia starterin menghidupin motornya nggak bisa hidup. Kok nggak bisa hidup ya? Padahal kondisi motornya ini terbilang baru pak, dan dimana Rio nggak pernah ngalamin penyakit motor yang kayak gitu, yang mati nggak bisa dihidupin gitu. Akhirnya mau nggak mau kan, karena di situ juga nggak ada tempat warga, akhirnya motor ini dituntun didorong sama si Rio sekitar 100 meter. Ketika Rio ini dorong motornya, dia nyium kayak bau orang yang kayak kopi. Tuh, bau kopi kok enak banget ya kata si Rio. Apa jangan-jangan di sini ada warung kopi ya? Terus dilihat-lihat lah. Dilihat-lihat si Rio kan tempat ini. Nggak ada loh, di sini nggak ada warung, dan di sini juga hutan kondisinya, jauh dari permukiman. Ya udahlah kata si Rio. Kemudian dia ngelanjutin lagi nih dorong motornya. Dan tak lama setelah itu dia mengalami hal yang sama. Dia nyium bau kopi lagi. Dan yang kedua ini dia nyium kok bau kopinya deket banget, kayak disangrai di samping dia gitu. Baunya menyengat banget. Kok ini bau kopinya kecium banget ya? Padahal di sini hutan loh kata Rio. Dalam hatinya ini kan udah nggak enak gitu. Ya udahlah lanjut aja lah. Gak mungkin juga kan ada warung kopi di sini. Lanjutlah si Rio ini. Sampailah si Rio ini di sebuah tempat yang dimana dia udah ngelihat dari jauh tuh, di sebuah bukit, dimana di situ dia melihat sebuah pohon bergerak dengan sendirinya. Cuman satu pohon itu loh bergerak itu. Aku nggak salah lihat kan? Bu, astagfirullah, kenapa nih mata? Astagfirullah. Setelah melihat itu, si Rio ini pun akhirnya berdoa, ya Allah, tolong mudahkanlah jalanku, karena aku pengen mudik untuk ketemu keluarga-keluargaku, kata si Rio. Dan tak lama setelah itu, si Rio kemudian menstarterin motornya lagi, dihidupin lagi, dan akhirnya bisa hidup pak. Terus si Rio ini ngelanjutin perjalanannya, tapi kali ini motornya agak beda. Dan motornya itu bener-bener terasa berat banget. Dan tak lama setelah itu Rio ini kemudian ngelihat kayak cahaya gitu kan di spionnya, kayak ada motor di belakangnya yang ngikutin. Terus si Rio ini ngelihat ke belakang gitu, dan terlihat seperti ada dua orang yang mengikuti Rio itu. Dan mereka ini semakin mendekati Rio sambil itu mencet klakson, tin gitu kan. Si Rio ini kan langsung kaget, ya Allah, apa jangan-jangan ini begal ya? Si Rio ini pun langsung gaspol gitu. Walaupun keadaan motornya pada saat itu benar-benar berat banget, si Rio ini terus melajukan kendaraannya. Tetapi dua orang yang di belakang tadi, mereka juga semakin ngedeketin Rio gitu sambil terus klaksonin, seakan-akan menyuruh Rio itu berhenti. Semakin digaskan sama si Rio. Dan tak lama kemudian akhirnya dua orang di belakang tadi udah nggak kelihatan lagi. Duh, syukurlah, akhirnya udah nggak ada lagi nih yang ngejar-ngejar kata Rio kan. Dan dia juga sambil mikir-mikir, ini kok motor berat banget ya rasanya ya. Ya
Ya udahlah, nanti aku di depan mau singgah dulu. Kebetulan juga di depan ada warung yang buka 24 jam. Sekalian dia mau ngopi, ngerokok, terus ngecek motornya. Dan pada akhirnya sampailah si Rio ini di sebuah warung 24 jam tersebut. Terus si Rio ini lihat bapak-bapak di warung tersebut lagi baca Quran. Jadi si Rio ini nggak enak ngeganggu. Dia cuma ngambil air putih terus minum di situ. Tak lama setelah itu si bapak akhirnya selesai baca Qurannya. Kemudian si Rio ini ditawarin, mau ngopi mas? Ya pak, saya pesan kopi susu. Kopi susunya 1 apa 2 mas? Si Rio ini kan bingung. Hah, 2? Orang jelas-jelas aku sendiri. 1 aja pak kopinya. Masuklah si bapak ini kan buat kopi. Tak lama setelah itu sekitar 10 menitan. Dan pada saat itu juga jam 2.30, setengah 3 lah, datanglah 2 orang dan dia singgah, kemudian langsung mesen kopi dan langsung bertanya kepada Rio. Pak, stop dulu deh. Itu kayaknya orang yang tadi. Oh iya ya, itu kan motornya yang tadi. Mas ini tadi bonceng siapa ya? Hah? Bonceng? Saya kan cuma sendirian mas, kata si Rio. Iya mas, kami ini adalah 2 orang pekerja karet yang ada di sana. Ketika kami mau pulang, kami ketemu mas dan ceritalah mereka ini. Pada saat kami pulang mas menuju ke rumah, kami ngeliat mas kayak bonceng anak kecil gitu. Dan anak kecilnya ini cuman pakai celana dalam dan rambutnya pelontos. Terus salah satu dari mereka ini kan bilang, bang coba deketin dulu, beneran anak kecil nggak? Masa anak kecil dibawanya di belakang gitu. Dan ketika mereka ngedeketin, terlihatlah seorang anak kecil di situ. Anak kecil itu kemudian joget-joget, terus kepalanya juga digeleng-gelengin, kemudian dia ngeluarin lidahnya dan lidahnya itu panjang banget. Terus anak kecil ini noleh ke mereka 2 orang tadi kan. Dan mereka ini kan langsung kaget dan terjatuh pada saat itu. Setelah itu mereka kembali ngediriin motornya dan kembali sampailah pada suatu tempat, ya warung tadi. Dan mereka juga akhirnya stop di situ untuk menanyakan hal itu. Terus kan setelah mereka bercerita itu, si bapak-bapak tukang warung itu kayak senyum-senyum. Bingung, Pak, ini ceritanya serem loh. Kenapa bapak senyum-senyum? Iya, enggak bapak, saya tahu kok, ucap si bapak kan. Karena emang kamu datang tadi juga berdua, makanya itu saya tawarin 1 atau 2 untuk menghormatin dia. Dan saat ini juga dia masih di situ kok, ucap si bapak. Kemudian mereka kaget kan dan langsung noleh. Tetapi nggak ada orang di sana. Jadi si bapak ini ngejelasin, dia kan emang buka warung 24 jam. Jadi dia sering ngelihat anak kecil tersebut ikut orang. Memang kebiasaan anak kecil itu dia ngikut di sepeda motor orang atau juga biasanya di mobil, dan dia itu biasanya berdiri di atas mobil. Dan bener saja, tak lama setelah itu lewatlah sebuah truk sayur. Ketika truk sayur itu lewat, si bapak ini ngomong, Mas, udah mas, dia udah ikut truk itu. Udah ya pak, kata si Rio. Akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum Rio berangkat, si bapak ini keluar bawa sebuah botol. Ini mas, disiram di kendaraannya sebagai air doa aja. Oh iya, makasih pak, gitu. Disiramlah sama si Rio. Dan akhirnya si Rio ini ngelanjutin perjalanannya. Dan entah nggak tahu kenapa, kendaraannya ini kembali normal, motornya ini kembali normal gitu. Dan akhirnya sampailah si Rio ini di rumah dan mereka kumpul-kumpul keluarga dan mereka menjalankan resepsi pernikahannya si adeknya si Rio tadi. Dan ya mungkin cerita pengalaman horornya si Rio cuman sampai di sini dulu ya. Nah, dan bagi kalian yang punya pengalaman horor atau cerita yang mau diceritain juga nih, kalian bisa hubungin email aku ya yang sudah tertera. Oke. Mungkin ceritanya sampai situ dulu. Salah ngomong, salah bacot, atau salah apapun ya, saya minta maaf banget. Dan ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Let's go.